kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Apa ya tupoksinya ya Bang Tur itu? Oh ya. Oh nama amanat Undang-Undang 20 tentang kompetensi itu ada di dia. Kita bentuknya tim yang diketuai oleh tim kerja begitu. Tapi kalau ternyata kuliahnya memang reguler ya, itu mah udah pasti mengganggu jam kerja, itu harus dibebaskan dari jabatan. Baru ngajukan Dilan di bulan Oktober udah kuliah nih, tapi ternyata nggak sesuai, ya ditolak wayahna gitu. Manajemen talenta adalah salah satu strategi pengembangan karir PNS. Melalui tim of team ini kayaknya lebih efektif ya Bu ya? Iya betul, lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kali ini ketemu lagi nih sama saya Farisa Ulfa dari BKD Jabar. Untuk episode kali ini ada yang spesial nih Akang Teteh. Alhamdulillah hari ini kehadiran Ibu Kabid dari pengembangan aparatur, Ibu Anita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Teh Ica. Alhamdulillah. Akang Teteh ini agak susah ya nyari jadwalnya, sama Ibu sibuk pisan. Asa dekat terus dah ruangannya tetangga sama Ajib. Iya benar Bu. Tapi asa jumwa Ibu teh. Ibu boleh Ibu perkenalkan diri dulu dong Bu. Mungkin Akang Teteh ada yang belum kenal sama Ibu. Oh ya. Halo Kang Teteh, saya Anita Ratnaningsi Supriyo, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Provinsi Jawa Barat. Sejak tanggal 2020 diamanahi untuk di bidang pengembangan aparatur ini. Tahun 2020 ya Ibu? 2022, salah tuh tadi. 2022, 2022, benernya? Maret 2022. Wah, Ibu, pengembangan aparatur ini disingkat Bang Tur Bu. Ya. Nah kan, ini sering banget nih kebidik Bang Tur. Nah, Bang Tur adalah pengembangan aparatur. Ya. Bu sebenarnya apa ya tupoksinya ya Bang Tur itu? Oh ya, ya Seica kemarin kan kita baru halal bihalal ya. Terus banyak yang nanya juga nih apa sih pengembangan aparatur? Karena kalau zaman dahulu mah terkenalnya teh Bangrir, pengembangan karir, yang sekarang sudah nggak ada bidang itu ya. Adanya bidang pengembangan aparatur. Nah bidang aparatur ini rincian tugasnya barangkali ya lebih kepada kita itu menyusun fasilitasi untuk pengembangan kompetensi, menyusun kebutuhan fasilitasi pengembangan kompetensi, mulai dari kebutuhan kompetensi untuk JPT, jabatan administrator, pengawas, pelaksana, japung, sampai ke kebutuhan untuk kelompok rencana suksesi. Nah, penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi ini didapat dari adanya gap kompetensi. Gap kompetensi ini didapat dari hasil assessment gitu. Yang keduanya kita juga menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dan penyelenggaraan pendidikan lanjutan itu sendiri. Lalu yang ketiganya kita ada penilaian kompetensi atau lebih terkenalnya dengan assessment center gitu ya. Dan yang terakhir kita juga melaksanakan pembinaan untuk jabatan fungsional. Itu kira-kira rincian tugas untuk di bidang Bang Tur. Wih, agak dari hulu ke hilir ya Bu ya. Pokoknya mah amanat Undang-Undang 20 tentang kompetensi itu ada di dia. Wah, Bu, kan kalau misalnya berarti dari mulai assessment tadi ya sampai memang kalau mau kurang misalnya dilanjutkan mungkin ke BPSDM ya untuk kompetensi atau pendidikan lanjutan kalau misalnya sifatnya akademis. Betul. Wow. Nah Bu, kan kalau misalnya dulu pengembangan aparatur ini ada banyak sub bidangnya Bu ya. Nah kalau sekarang ada apa aja ya Bu? Oh ya. Nah kalau dulu kan di Bang Tur itu ada 3 sub bidang. Dulu tuh ada sub bidang pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi khusus untuk jabatan fungsional. Lalu ada diklat dan sertifikasi untuk jabatan selain fungsional, dan satu lagi adalah tim pembinaan Jafung. Jadi dulu ada 3 kasubit di Bang Tur. Sekarang kan tidak ada lagi ya dengan penyederhanaan birokrasi. Nah kalau kita di Jawa Barat kan sudah ada team of team. Betul. Nah sekarang ini kita bentuknya team of team yang diketuai oleh tim kerja begitu. Untuk secara garis besar kalau sekarang di Bang Tur jadinya ada 4 tim gitu ya.
secara garis besar. Jadi ada tim assessment center, ada tim Dilan, ada tim sertifikasi dan diklat, juga ada tim Jafung tadi. Berarti kalau setiap tim, dengan adanya tim ini lumayan Bu ya, memangkas yang tadinya mungkin bertumpuk ya. Sebenarnya sama, misalnya sertifikasi tapi buat Jafung sama selain Jafung jadi sama. Dipisah. Iya. Melalui team of team ini sih kayaknya lebih efektif ya Bu ya. Iya, betul, lebih Sistem efektif. Jadi kan pegawai pun tidak tersekat oleh sub bidang. Semuanya adalah bidang Bangtur yang semuanya sama-sama bekerja untuk bidang Bangtur gitulah kira-kira. Betul. Kalau misalnya nah itu tadi kan ada 4 tim ya Bu ya. Kalau misalnya di tim jabatan fungsional ini sebenarnya ngerjain apa aja Bu? Ya. Untuk tim pembinaan jabatan fungsional ini kalau dibilang mulai dari pengangkatan sampai dengan pemberhentiannya Jafung ini ada di tim Jafung. Walaupun kita nggak kerja sendiri gitu ya, nggak bergerak sendiri, tetapi kita juga team of team dengan bidang yang lain gitu ya. Mulai dari pengangkatan, pelantikan Jafung, pembinaan karirnya Jafung pada saat dia mau naik jenjang begitu ya, atau mutasi juga sampai dengan adanya pemberhentian Jafung gitu. Nah ini juga kita tim of team misalkan tadi yang mutasi, ya sebenarnya mutasi bukan tupoksinya kita gitu ya, tetapi kita menjadi salah satu tim of team untuk memberikan rekomendasi mutasinya para Jafung ini karena data Jafung ada di kita gitu. Itu salah satu contohnya yang dilakukan di tim pembinaan jabatan fungsional. Selain tadi pembinaan untuk karirnya Jafung sendiri itu menjadi ranahnya tim Jafung. Oke. Berarti kalau misalnya Akang teh nih baik ASN atau P3K P3K atau PNS ya Bu ya. Karena kan P3K-nya fungsional langsung ya. Betul. Semuanya ada di pembinaan jabatan fungsional. Iya betul. Jadi tadi kalau ngomongin angka kredit nih ya, kalau sekarang udah nggak ada butir-butir kegiatan pakainya SKP, tapi pada saat dia dikonversi menjadi angka kredit itu juga menjadi ranahnya di tim pembinaan jabatan fungsional. Iya, kemarin soalnya banyak banget Bu pertanyaan kayak mulai dari fungsional tapi mutasi agak sulit ya Bu ya, karena kan memang terpatok dengan jabatan, terus kemudian jenjang. Nah ini nu para rusing tadi dia cina. Terus Bu ada yang kedua tim pendidikan lanjutan ya. Oke, itu tuh ngerjain apa aja sih Bu? Nah untuk pendidikan lanjutan ini dimulai kerjanya dari penyusunan formasi. Oh iya. Jadi setiap OPD itu kita lakukan DES untuk menentukan formasi apa yang dibutuhkan dari setiap perangkat daerah begitu. Dilihat lagi ini kalau untuk rencana pengembangan ke depan, lalu rencana pemerintah daerah seperti apa ke depan, maka di breakdown untuk setiap tahunnya butuh kompetensi apa begitu. Nah kita DES-kan dengan perangkat daerah, lalu kita olah gitu ya, kita evaluasi, kita analisis untuk menentukan formasi pendidikan lanjutan untuk tahun depan. Misalkan tahun ini karena biasanya DES-nya itu dimulai dari tahun sebelumnya lalu ditetapkan di tahun ini, di tahun berjalan untuk menjadi formasi di tahun ini. Dimulai dari formasi itu lalu mulailah dilakukan pembukaan gitu ya. Kita sudah ada aplikasi Dilan, aplikasi pendidikan lanjutan untuk pegawai menginputkan usulan pendidikan lanjutannya. Nah, Teica, pendidikan lanjutan ini sekarang itu hanya ada yang namanya tugas belajar. Kalau dulu kalau dulu ada 2, tugas belajar dan izin belajar. Kalau sekarang semuanya adalah tugas belajar. Walaupun dibedakan, kalau yang biaya mandiri, kalau dulunya izin belajar dengan biaya mandiri, kalau sekarang namanya tugas belajar mandiri. Nah, kenapa sekarang disebutnya tugas belajar semua sih? Karena walaupun dia izin belajar itu kan biasanya keinginan dari pegawainya ya, inisiatif dari pegawainya. Tetapi tetap harus ada di rambu-rambu yang memang dia itu kan ditugaskan gitu oleh Pemprov Jabar, sehingga dia harus mengikuti rambu di mana kalau dia mau sekolah tidak boleh mengganggu jam kerja. Misalkan seperti itu. Jadi ada rambu-rambunya untuk yang tugas belajar mandiri maupun yang tugas belajar. Nah, mungkin yang sekarang banyak ditanya itu
Apa bedanya sih tugas belajar mandiri atau zaman dulu dengan sekarang? Sekarang ini sepertinya kita lebih dipermudah sebenarnya Teh Ica untuk pendidikan lanjutan, menempuh pendidikan lanjutan itu lebih mudahnya diantaranya. Kalau dulu kalau mau izin belajar harus 2 tahun dari PNS, jadi PNS dulu 2 tahun. Kalau sekarang 1 tahun jadi PNS sudah bisa mengajukan tugas belajar mandiri. Hal lainnya barangkali kalau dulu itu kalau mau izin belajar kita terpatok dengan adanya jarak dan waktu tempuh ke kampus. Kalau sekarang kan kita sudah menerapkan DWA ya Teh Ica di Pemprov Jabar ini, kita bisa kerja dari mana aja. Oleh karena itu untuk jarak dan waktu tempuh kita sudah bisa hapuskan. Dengan asumsi misalkan nih ada seorang yang tugas belajar mandiri, kampusnya misalkan di Jakarta misalkan gitu ya. Nah, mungkin pada saat hari Jumat dia kuliahnya itu mulainya pukul 16. Betul. Dari mungkin bisa dari Jumat Kamis malam dia sudah berada di Jakarta, hari Jumatnya dia DWA di sekitar kampus, tetap bekerja ya sesuai jam kerjanya. Nah, pada saat jam 16 dia sudah bisa masuk kampus gitu. Misalkan seperti itu. Jadi dengan adanya DWA ini jarak waktu memang dihapuskan, tetapi tetap aturan tidak mengganggu jam kedinasan itu tetap ada. Betul. Wah, jadi memudahkan banget ya untuk akang teteh yang mau lanjut pendidikan nih. Wah, terus banyak juga Bu. Sebenarnya kalau mau bandingin dengan pekerjaan aku sebelumnya, kayak kalau dulu tuh kita yang ngajuin Bu, kita ada daftar ke fakultas ini boleh nggak, malah bisa ditolak bisa enggak. Tapi kalau di Jawa Barat ini bahkan sudah dipampang gitu ya di DILAN itu formasinya apa, jangan sampai keluar dari formasi yang udah didesin gitu. Karena itu merupakan prioritas ya Bu ya. Tadi yang justru berdasarkan dari kebutuhan dinas tersendiri. Betul gitu Teh Ica. Jadi formasi itu untuk mayungi barangkali ya bahwa itulah yang dibutuhkan gitu sama Pemprov Jabar. Jadi sesuai dengan yang formasi kita bisa lihat sendiri formasi itu di OPD kita tuh formasinya apa, itu ada langsung bisa dibuka di aplikasi DILAN-nya. Dan itu akunnya ada di Siap Jabar masing-masing ya Bu ya? Setiap pegawai punya akun masing-masing. Jadi bukan ke fasil kepegawaian misalnya untuk nanyain, pokoknya mah gak harus ada jarak gitu ya, gak harus jalan, tinggal dibuka aja di Siap Jabar kita. Betul. Kita sekarang punya Siap Jabar yang di dalamnya banyak menu ya, termasuk tadi untuk fungsional nih gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin ada timnya fungsional, kalau mau mutasi gimana gitu, kita bisa buka mutasinya fungsional gitu. Betul. Di dalamnya juga ada formasinya. Kita mau pindah kemana kan harus ngelihat formasi mana yang kosong untuk jabatan fungsional yang kita punya gitu. Wah, pokoknya mah bukan lagi ada di gurun pasir anta berantah ya Bu ya, semuanya bisa dilihat di Siap Jabar Kang Teteh. Bisa nggak tahu Bu, kemarin juga ada yang nanya, itu caranya ngajuin DILAN gimana lah. Kemudian emang dituntun Bu, kayak DILAN itu adanya di Siap Jabar, akun masing-masing bahkan gitu. Dan kalau mau nanya sebenarnya bisa ke fasil OPD-nya dulu ya, karena kita ada kepanjangan tangan ya. Kalau dari BKD itu ada fasil-fasil di setiap OPD ya, yang biasanya berada di kepegawaian masing-masing OPD. Itu juga bisa dijadikan penanyaan gitu ya kalau kata. Bahkan mungkin bisa lebih komprehensif ya Bu ya, karena sesuai dengan dinasnya mereka kan. Kalau kita ini anta berata di mana? Oke. Wow. Banyak Bu yang ngajuin pendidikan Bu? Banyak sekali ya. Memang setiap tahun kita banyak yang ngajukan. Antusias banget ya Bu ya, luar biasa ASN Jabar. Bu, sebenarnya kenapa sih ASN itu harus nambah pendidikan gitu? Ya, karena gini, kalau pendidikan itu jadi hal yang wajib lah ya. Kalau kita ngelihat dari indeks profesional ASN itu menjadi salah satu penilaian. ASN itu mempunyai kualifikasi tingkat mana. Itu menjadi salah satu penilaian untuk menentukan apakah ASN-nya memang kompeten atau tidak gitu. Dan ini kan sebenarnya yang menuntut adalah masyarakat juga begitu ya. Kita kan nggak mau juga melayani masyarakat sedangkan kita tidak kompeten gitu. Betul. Jadi ujung-ujungnya kepada pelayanan masyarakat juga sih. Dan kalau dari segi humanisme mungkin Bu, kayak kita tuh kan terbiasa rutinitas kerja ya, dengan adanya kita rehat dulu misalnya untuk pendidikan, itu bisa jadi refreshment ya Bu ya? Sebenarnya kalau refreshment, kalau yang tugas belajarnya itu dibebaskan dari jabatan ya. Oh iya betul. Saya belum jelaskan nih tadi. Tugas belajar itu ada 2 macam juga nih. Ada yang dibebaskan dari jabatan, ada yang tidak dibebaskan dari jabatan. Ini tergantung dari jam kuliahnya juga.
kalau jam kuliahnya ternyata tidak mengganggu jam dinas gitu, jam kerja, maka pegawai memungkinkan untuk tugas belajar dibiayai APBD atau non APBD, tetapi tidak dibebaskan dari jabatan, jadi tetap bekerja, itu memungkinkan gitu kalau tidak mengganggu jam kerja. Tapi kalau ternyata kuliahnya memang reguler ya, dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 misalkan, itu mah udah pasti mengganggu jam kerja, itu harus dibebaskan dari jabatan. Nah, jadi kalau tadi refreshment barangkali untuk yang dibebaskan dari jabatan, tapi kalau yang tidak dibebaskan dari jabatan, anggar sambil bekerja gitu ya. Nambahan tapi, kerjaan. Nambah kerja tapi nambah pengetahuan ya, betul, karena pastinya kalau kita belajar terus pasti siap menghadapi tantangan terus gitu ya. Benar. Dan ini Bu mungkin refreshmentnya ketemu orang lain ya, selain yang ada di kantor. Selain yang di kantor ya, ketemu mahasiswa gitu ya. Yang sebaya misalnya. Biasa ketemu bapak-bapak, ibu-ibu di kantor. Wow, seru banget Bu. Kalau boleh tahu sebenarnya di Dilan ini tapi ada yang ditolak gitu Bu. Misalnya biasanya karena apa Bu? Ditolak mungkin pertama pada saat dia mengajukan pendidikan lanjutannya ternyata formasi tidak ada. Nah itu mau otomatis ya langsung tertolak oleh sistem. Pada saat mengajukan ternyata akreditasinya tidak sesuai. Nah untuk izin belajar, tugas belajar saat ini akreditasi itu kita minimal A atau unggul. Kalau akreditasi sekarang namanya bukan ABC lagi ya, unggul, baik, sangat baik begitu. Nah kita minimal unggul gitu. Pada saat diajukan akreditasinya tidak sesuai, itu juga pasti ditolak gitu. Lalu tadi jam kuliah gitu ya, kalau misalkan mengganggu jam kedinasan untuk yang tugas belajar mandiri itu pasti ditolak. Gitu diantaranya. Oke, jadi sebelum mengajukan pertimbangkan dulu nih Akang Teteh. Seperti itu kira-kira yang jangan sampai kita udah ngarep misalnya udah ngajuin ditolak. Udah sekolah malah gitu ya. Ternyata, ada yang udah sekolah. Ada, karena sebenarnya untuk pengajuan di aplikasi Dilan kita masih ada waktu 6 bulan sejak diterima gitu. Jadi kalau diterima di bulan Juli misalkan mulai sekolah di Agustus, ini kan belum ngajukan Dilan nih. Baru ngajukan Dilan di bulan Oktober udah kuliah nih. Tapi ternyata nggak sesuai ya ditolak wayahna gitu. Tapi kalau sebelum kuliah ngajuin Dilan bisa Bu? Harusnya sih gitu yang namanya tugas belajar. Kalau dulu izin belajar ya. Kalau tugas belajar mandiri ya harusnya mah dari awal sudah merencanakan untuk kuliah itu kita daftar dulu Dilannya. Jangan sampai udah belajar terus tertolak kan. Iya betul. Karena ada surat izin juga ya Bu dari atasan gitu ya? Ada rekomendasi. Jadi kita juga minta surat dari OPD-nya. Jangan sampai atasan nggak tahu kita kuliah lagi kan. Betul. Kalau soalnya gini ya Kang Teteh, kalau atasan tahu kita kuliah lagi kan pekerjaan siapa tahu dikurangin ya Bu ya. Nggak akan ngalembur gitu ya. Udah tahu nih ada jam kuliah, dia jangan dikasih kerjaan lagi. Jangan dikasih kerjaan sore-sore nih, soalnya jam 4 dia masuk kampus gitu ya. Wah itu tuh wajib Akang Teteh tong cieun. Itu tuh berarti baru ada Dilan, jabatan fungsional, terus Ibu ada aturan baru ini bener terkait pendidikan? Oh iya, kita punya Pergub 157. Mangga Akang Teteh nanti baca juga gitu ya aturan yang terbaru ini. Di antaranya itu tadi menyebutkan bahwa sudah tidak ada lagi yang namanya izin belajar. Semuanya ada tugas belajar. Yang izin belajar gantinya menjadi tugas belajar mandiri. Betul. Karena bertugas belajar itu untuk ditugaskan oleh tetap ditugaskan dinas ya Bu ya. Karena nanti akan kembali berkontribusi juga kan. Betul, yang diminta adalah kontribusinya setelah belajar itu ke organisasi. Wow, keren banget. Jadi perubahan itu jadi perubahan makna juga, keren pisan. Nah, tadi udah tim Dilan, tim fungsional, terus ada tim sertifikasi Bu. Ya. Nah untuk tim diklat dan sertifikasi ini kita memfasilitasi pendidikan atau pengembangan kompetensi berdasarkan gap kompetensi, tapi sifatnya bukan yang penyelenggaraan. Jadi tadi kalau tadi hasil dari assessment gitu ya, ada gap kompetensi, maka kita menyusun kebutuhan pengembangan kompetensinya seperti apa. Untuk pengembangan kompetensi ini nanti yang bisa diselenggarakan oleh BPSDM itu kita sampaikan ke BPSDM data-data tersebut. Nah untuk yang ternyata tidak terfasilitasi oleh BPSDM kita lakukan pengiriman gitu untuk diklat dan sertifikasi ini. Kalau untuk pelaksanaan penyelenggaraan di BPSDM juga ada untuk sertifikasi begitu ya.
ada LSPPDN di sana. Tapi hal-hal yang bentuknya sifatnya pengiriman kita bisa langsung kirim gitu. Oh, misalnya kayak diklat di luar gitu, apa Ya, gimana? diklat di luar BPSDM yang membutuhkan biaya, nah itu kita yang fasilitasi. Oh iya iya, karena banyak juga yang menyelenggarakan yang mungkin nggak ada di BPSDM Bu. Ya. Oke. Nah terakhir nih ada tim assessment center ya, bener ya Bu ya? Itu siapa dan apa tugasnya Bu? Oh ya, untuk sebenarnya tim penilaian kompetensi ya, atau Center of Assessment kalau sekarang. Center of Assessment. Ya, ini tim yang bertugas untuk memotret profil kompetensi pegawai. Yang selanjutnya nanti itu tadi, apakah sesuai gapnya, sesuai level standar kompetensinya sehingga ada gap atau tidak. Kalau ada gap nanti akan disampaikan ke BPSDM untuk diberikan pengembangan. Tepat sasaran gitu ya. Jadi sesuai Mudah-mudahan dengan pengembangannya assessment. betul sesuai dengan gap kompetensi tadi. Yang di asesmen ini semuanya asesor Bu ya. Kita punya berapa asesor Oh Bu? ya, kita sekarang punya 19 asesor. Di antaranya ada 4 asesor utama. Alhamdulillah ya, mungkin tempat lain masih jarang nih, susah nih untuk jadi punya asesor utama. Di kita alhamdulillah sudah punya 4 dan semuanya bekas pejabat gitu ya. Iya. Lalu kita juga punya asesor madya 1 orang, punya asesor muda 4 orang, dan kita punya 8 asesor pertama baru itu yang dari CPNS. Selain yang kita juga punya asesor pertama 2 orang yang memang pegawai BKD lama gitu. Wah, dan mereka tuh kompeten ya Bu ya. Insya Allah CPNS-nya aja sudah S2 psikologi. tersertifikasi BKN juga sebagai asesornya Oh, gitu. gitu. Jadi bukan hanya japungnya, selain japung asesor, mereka juga sudah tersertifikasi sebagai asesor oleh BKN RI. Bu, cerita tentang kayak yang punya gedung baru nih kita nih ya. Nah, rencananya ya. Assessment center ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Tahun ini ya Bu ya. Insya Allah Teh Ica. Jadi tahun ini kita ini akan mereakreditasi kembali assessment center. Jadi sebelumnya kita sudah berakreditasi B. Nah kita tahun ini karena kalau untuk B itu harus direakreditasi setiap 2 tahun. Tahun ini kita menginjak tahun kedua sehingga kita harus reakreditasi. Kami mohon doanya dari Akang Teteh semua, mudah-mudahan akreditasi kita tahun ini lancar gitu, bisa dapat A mudah-mudahan ya, kemarin masih B. Salah satu yang jadi faktor pendukungnya adalah tadi sarana prasarana yang di Tubagus Ismail rencananya. Oh, nanti di assessment center ini akan digunakan oleh ASN Pemprov Jabar Bu ya. Jadi kalau ada assessment nanti di sana lokasinya. Ya betul. Nah Teh Ica, mungkin perlu diketahui juga bahwa assessment center kita tidak hanya dimanfaatkan oleh Pemprov Jabar, pegawai Pemprov Jabar saja, tetapi juga pegawai di kabupaten kota bahkan provinsi lainnya. Jadi yang kita sudah lakukan, kita sudah memetakan tadi profil kompetensi pegawai itu untuk di lingkungan Pemprov Jabar itu sebanyak 30 ribuan pegawai. Kita punya 30 ribu pegawai ya, dan yang sudah hampir semuanya sudah di assessment untuk yang di lingkungan Pemprov Jabar. Dan kita juga sudah membantu memfasilitasi assessment untuk kabupaten kota dan provinsi lainnya di luar Pemprov Jabar itu sekitar 22 ribu. Wow, jadi manfaatnya bukan hanya untuk ASN Jabar ya, tapi untuk ASN luar Jabar juga. Iya, jadi kita pengennya jadi center of assessment untuk bisa membantu semua Pemprov, semua kabupaten kota, semua pegawai di Indonesia, mudah-mudahan bisa kita bantu gitu dengan jumlah asesor kita yang 19 orang ini, tetapi mungkin kita juga memanfaatkan teknologi gitu ya untuk membantu pelaksanaan assessment ini. Wow, karena sebenarnya untuk membuat assessment center ini kan pasti nggak mudah Ibu, mulai dari sarana prasarana Ibu bilang tadi SDM, bahkan SDM tuh nggak cuman yang menyelenggarakan, tapi kan hasil assessment harus disusun lagi laporannya. Betul. Ya itu tuh agak lumayan. Jadi Akang Teteh kalau misalnya di luar Jabar pengen melakukan kerjasama assessment juga boleh gitu, reach out silakan. untuk BKD. Iya. Karena assessment ini penting banget ya Bu ya. Jadi untuk dasar kita mau melakukan pengembangan kayak gimana terhadap pegawai kita. Betul. Jadi kalau dilihat dari tujuan assessment ini barangkali ada 2 tuh Ica. Jadi bisa untuk penempatan pegawai gitu ya. Oh, termasuk yang kayak promosi itu juga. Betul. Untuk penempatan pegawai juga untuk pemetaan tadi, pemetaan kompetensi. Kalau untuk pengembangan kan lebih kepada tadi ya Ica. Mau didudukan di mana nih pegawai untuk promosi, mutasi dan lain sebagainya. Kalau untuk pemetaan ini lebih kepada dia sesuai nggak JPM-nya
maksudnya job person match atau sesuai nggak kompetensi yang dia punya dengan level standar kompetensi jabatan tersebut. Iya, jangan sampai kita nggak nempatin orang di yang nggak fit gitu ya Bu ya. Betul. Bisa jadi orangnya mungkin nggak apa ya optimal ya Bu ya. Betul Teca begitu. Atau tugasnya juga jadinya nggak optimal karena orangnya yang salah gitu. Wow, berguna sekali ya Teteh. Kang Teteh assessment, siapa yang diantara Kang Teteh nih yang ngerasa salah nih saya salah jabatan. Mungkin kurang asesmen itu. Nah Bu, kalau misalnya hasil asesmen itu dipublikasikan nggak? Nah, publikasi ini tergantung Teca tadi ya. Kalau misalkan kita ngomongin masalah ini digunakan untuk rencana penempatan pegawai. Yang butuh ini pasti bidang mutasi promosi gitu ya. Kita sampaikannya ke bidang promosi mutasi dan pada pimpinan otomatis yang pasti akan mempunyai kebijakan untuk hal tersebut. Lalu kalau misalkan untuk yang pemetaan tadi ya, pemetaan kompetensi, ini hasilnya kami sampaikannya ke BPSDM. Untuk selanjutnya BPSDM menindaklanjuti gap-gap kompetensi di mana nih yang harus dikembangkan gitu. Nah kalau pegawai sendiri ingin tahu hasil asesmennya, Akang Teteh tuh bisa daftar di aplikasi Asmara. Ya, kita punya aplikasi Asmara yang bisa Akang Teteh buka itu di Siap Jabar masing-masing juga. Di TRK juga ada. Daftar di situ nanti oleh tim asesor akan dijadwalkan kapan ketemu dengan asesor, baik itu tatap layar ataupun tatap muka untuk dijelaskan sebenarnya hasil asesmennya seperti apa gitu. Betul. Jadi sebenarnya tidak dipampang ya Bu ya, seperti misalnya profil kita dipampang, kamu ternyata kategorinya ini enggak kayak gitu. Enggak gitu ya. Betul. Karena itu sifatnya sih personil ya. Bisa dibilang rahasia lah buat kita pegawai gitu, sehingga yang tahu juga harus orang-orang tertentu, nggak bisa dipublis gitu. Iya, jangan sampai jadi itu Bu, rating board gitu. Di satu bidang kamu peringkat ke berapa, enggak kan Teteh. Itu sifatnya rahasia. Dan justru kalau misalnya dapat layanan Asmara ini justru lebih dijelaskan ya Bu ya, sama tim asesor kita. Dia lebihnya di mana, kurangnya di mana gitu dijelaskan sama asesor. Jadi bisa untuk tadi feedback ya, kita tuh harusnya ikut pengembangan diri apa gitu. Nah di situ bisa didiskusikan gitu. Karena kalau kita psikotes biasanya ada kertasnya Bu, ini hasilnya segini. Kalau ini justru enak banget dijelasin karena nggak semua bisa baca sendiri. Hal ya, itu. Betul. Baca sendiri kan pusing ya. Kadang-kadang mungkin multitafsir ya Bu ya. Jadi salah tafsir nanti. Teca, saya lupa nyampaikan nih. Tadi kalau saya sampaikan bahwa hasil assessment itu untuk penempatan pegawai, tetapi hasil assessment bukan satu-satunya penentu penempatan pegawai. Kita untuk penempatan pegawai rotasi, mutasi, promosi gitu kan ada aplikasi ya, khusus mungkin untuk yang promosi SIM Jawara begitu ya. Aplikasi SIM Jawara itu ada 30 aspek yang dilihat. Jadi bukan hanya assessment langsung hanya salah satunya gitu. Jadi di antara 30. Jadi sebenarnya tidak terlalu menentukan, tetapi memang jadi dasar gitu. Nah, itulah mengapa hasil assessment itu memang diperlukan oleh semua pemerintah daerah gitu ya. Karena memang walaupun bukan satu-satunya tapi memang jadi dasar gitu. Oh, wow. Ada banyak ternyata Ibu pertimbangannya. Ada 30 jenis kalau nggak salah sekarang. Kalau menempatkan orang ternyata gitu Kang Teteh. Banyak pertimbangannya. Bukan hanya dari hasil assessment atau box talenta gitu. Wih, iya benar. Itu hanya salah satunya. Ibu kalau misalnya kalau asesmen itu ada ambang batasnya nggak sih Bu? Oh ya, ambang batasnya kalau bisa dipresentasikan dengan angka itu adalah minimal 68%. Susah nggak ya Bu ya untuk mencapai angka itu? Sebenarnya kalau kita tahu standar level kompetensi kita akan bisa gitu menuangkan hal itu. Tetapi kadang pegawai ini juga nggak baca gitu ya bahwa kita tuh punya level standar kompetensi untuk setiap jabatan. Jadi bisa belajar dulu di situ ya. Maksudnya sih sebenarnya bukan belajar ya, tapi tahu untuk standar level kompetensi kita di jabatan ini level apa gitu, sehingga pada saat kita bekerja tuh seharusnya sudah sesuai dengan standar level kompetensi tersebut gitu. Kitabnya ada Bu ya, manual booknya. Wow, sekarang kita bahas tentang ini Bu, improvement. Kalau di Bang Tur ini selain ngerjain kayak tadi kayak
bukan ritual apa ya? Rutin jadi gitu ya. rutinitas pekerjaan Rutinitas. itu. Ada pekerjaan yang lain nggak Bu? Oh ya, kita punya salah satu tim improvement, yaitu tim manajemen talenta. Wah, apa itu Bu? Nah, kalau kita jabarkan gitu ya, manajemen talenta ya apa? Manajemen talenta adalah salah satu strategi pengembangan karir PNS. Jadi kita sudah menerapkan sistem merit ya, di mana merit itu dalam melaksanakan penempatan pegawai harus melihat dari kompetensi, kualifikasi, kinerja pegawai. Nah, dengan manajemen talenta ini salah satu strateginya dimulai dari tahapan adanya akuisisi talenta, lalu pemetaan talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, dan penempatan talenta. Nah, ini jadi bagian dari tim yang melaksanakan hal itu. Memanajemen berarti talenta itu. Betul. Wow. Berarti yang dikerjain itu aja ya Bu ya? Itu semua yang dikerjakan oleh tim manajemen talenta. Ya. Wih, itu tuh terdiri dari siapa aja Bu? Oh, untuk timnya ya, kita di seluruh yang terlibat di sini ada asesor ya, asesor semua yang utama itu terlibat dalam tim. Lalu ini juga akan berpengaruh ke dalam bidang-bidang lain juga. Jadi di dalamnya ada dari bidang PKAP, dari bidang kinerja, lalu dari bidang MP juga ada, dari bidang Bangtur sendiri otomatis ada, lalu dari PPIK ada. Jadi seluruh yang ada di BKD ini ada perwakilannya yang dalam tim tersebut. Betul. Gitu. Karena yang di manajemen itu hulu ke hilir ya Bu ya. Betul. Talentanya. Jadi kalau kita petakan pegawai dalam kotak manajemen talenta gitu ya, kan yang dilihat adalah potensial dan kinerjanya. Potensial itu terdiri dari potensi dan kompetensi yang didapat dari hasil asesmen tadi ya, dari bidang Bangtur. Lalu juga kualifikasi. Nah, data kualifikasi ini kita ambil dari Siap Jabar yang punyanya kan bidang PPIK. Betul. Ya. Nah, selanjutnya untuk sumbu Y-nya itu ada kinerja. Kita kerjasama dengan PKAP pastinya. Nah, di PKAP ini kinerja ini diambil dari nilai TRK, juga nilai prestasi lainnya. Prestasi diantaranya adalah EOTM atau penghargaan-penghargaan lainnya yang sudah didapat oleh pegawai. Nah, nanti hasilnya ini nanti dipakai oleh bidang mutasi promosi untuk menempatkan pegawai tadi, karena pegawai yang berhak untuk tadi promosi, mutasi dan lain sebagainya itu disesuaikan kotak manajemen talenta yang mana yang bisa menempati posisi tersebut, misalkan seperti itu. Iya, panjang banget Bu. Kalau misalnya sebenarnya tujuan dibentuk tim talenta itu untuk memeriksa semuanya supaya tetap on track itu atau gimana Bu? Ya, jadi si tim ini nanti terus kerjanya tuh mengevaluasi ya, apakah modelnya ini masih sesuai dengan keadaan zaman gitu ya. Karena kita kan dinamis nih ya, ASN ini dinamis, aturan-aturan juga berubah terus. Nah, apakah model manajemen talenta yang sudah kita terapkan ini juga masih up to date gitu ya, masih sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nah, itu terus dievaluasi gitu. Jangan kan beda tahun lahir aja karakternya beda Bu ya sekarang ya. Iya ya. Kita masih satu generasi ya Teca. Ibu jangan gitu, bikin saya jadi nambah-nambah. Iya, jadi menjaga ya supaya tetap relate tadi ya. Betul. Apa yang dilakukan sistemnya tetap berjalan sesuai dengan ya, karena yang kita hadapin orang Bu ya. Betul. Jadi emang nggak bisa gitu sesuai dengan komputer. Iya, betul. Harus dinamis. Keren banget ya Kang Tete, ini bidang pengembangan aparatur. Wih. Bu, kita udah selesai nih, kayaknya aku review dulu ya Bu ya. Ini kita di tim pengembangan aparatur ini, kepala bidangnya Bu Anita. Terus kemudian Bu Anita itu punya dibantu oleh 4 tim untuk mensukseskan Bangtur sih. Tambah satu yang tadi improvement. Tambah satu improvement yaitu manajemen talenta. Wih, Akang Teteh semuanya yang tentang jabatan fungsional semuanya ada di PJF, pembinaan jabatan fungsional. Terus kemudian ada ini tim DILAN, tim pendidikan lanjutan untuk Akang Teteh yang mau memang secara formal itu melanjutkan pendidikan. Terus kemudian ada tim sertifikasi, bener ya Bu itu namanya? Diklat dan sertifikasi itu untuk pengembangan. Terus ada
terakhir ada tim assessment center yang mudah-mudahan juga memberikan banyak manfaat untuk ASN sejabar se-Indonesia. Se-Indonesia gitu. Wow, seru banget. Dan yang terakhir ada terkait improvement, ada tim manajemen talenta yang juga terdiri dari bidang-bidang lain juga, supaya apa yang kita buat itu tetap relate dengan Akang Teteh, sesuai dengan karakteristik Akang Teteh. Seru banget Bu. Terakhir nih Bu, ada pesan atau himbauan gak untuk Akang Teteh yang nonton podcast hari ini? Oke Akang Teteh, barangkali kalau tadi kita ngomongin Dilan gitu ya, jadi saya berharap Akang Teteh terus mengembangkan kompetensi, kualifikasi selain kinerjanya begitu, karena tadi kalau Dilan sudah banyak yang dipermudah gitu, mari kita terus kembangkan diri kita untuk menjawab tantangan PNS ke depan makin banyak nih gitu ya, dan terus juga untuk terus berinovasi, terus minimal kita menyampaikan pendapat-pendapat kita yang mudah-mudahan pendapat kita ini menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, karena tujuan utama kita adalah tetap untuk melayani masyarakat. Wih, benar. Pokoknya mah gak boleh stuck. ASN di Jabar mah harus berkembang. Namanya juga pengembangan aparatur. Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sudah share banyak sekali tentang pengembangan aparatur. Kita jadi lebih tahu nih harus nanya siapa. Jangan nanya di DM terus ya Akang Teteh. Ini nanya langsung ke bidangnya. Akang Teteh, sekian kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar. Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Hanya di Ajib, ASN Jabar, ikut bicara. Dadah, Ajib. Assalamualaikum.